Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin, mengaji dan berbagi. Yang pada kesempatan kali ini di Kui Ngaji Ilmu Nahwu, yaitu kita sudah memasuki pembahasan kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha dan dhanna wa akhwatuha, yaitu kita sebut dengan amil nawasih. Jadi amil-amil yang merusak susunan mubtada khobar. Nah, jadi ntar amil nawasih itu sendiri yaitu terbagi menjadi dua. Ada yang amil nawasih sughra, yaitu kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha. Nah, ada juga yang nawasih al-kubro, yaitu apa? Dhanna wa akhwatuha. Kenapa dhanna wa akhwatuha disebut dengan nawasih al-kubro? Karena dia merusak dua susunan, yaitu mubtada dan khobar. Kalau misalkan wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha, dia hanya sebatas merusak satu saja, baik itu merusak susunan mubtadanya saja ataupun merusak khobar dari mubtadanya saja. Jadi tidak dua-duanya. Nah, alasan kenapa itu dinamakan atau disebut dengan amil nawasih as-sughra. Jadi next ya, untuk kita sekarang membahas kana wa akhwatuha. Di sini hurufuha salasata asyara fi'lan. Jadi jumlah hurufnya kana wa akhwatuha itu Itu 13. Dan semuanya itu berupa kalimat fi'il. Apa saja lafadznya? Yaitu ada kana, dhalla, bata, asbaha, adha, amsa, soro, laisa, zala, bariha, fati'a, infakka, dama. Nah, ini merupakan akhwat ya, atau saudara-saudaranya kana wa akhwatuha. Nah, kemudian di sini amalnya. Nah, jadi kana wa akhwatuha itu mempunyai amal apa? Tadkhulu kana wa akhwatuha 'alal mubtada wal khabar. Fatarfa'u al mubtada wa yusamma ismuha wa tansabu al khabar wa yusamma khabaruha. Nah, jadi kana wa akhwatuha yaitu masuk pada mubtada dan khabar. Nah, kana merofakan mubtada dan kemudian disebut mubtada itu menjadi isimnya kana dan menasabkan khabar yang ntar disebut itu menjadi khabarnya kana wa akhwatuha. Tidak boleh disebut lagi itu mubtada atau khabar, akan tetapi mubtada menjadi isimnya kana dan khabarnya mubtada menjadi khabarnya kana. Nah, contoh di sini at-thalibu mujtahidun. Santri itu giat. Nah, di sini merupakan susunan mubtada. At-thalib berupa mubtada, mujtahidun berupa mubtada. Al-jawu baridun. Udara dingin. At-thalib naimun. Santri itu tidur. Nah, ini merupakan susunan mubtada. Nah, ketika kemasukan kana wa akhwatuha, nah, at-thalib di sini yang tadinya di sini berupa susunan mubtada, nah ketika kemasukan kana bukan mubtada lagi, akan tetapi kita sebut dengan isimnya kana. Mujtahidan menjadi khobarnya kana. Asbaha al-jawu baridan. Nah, di sini bedanya ya. Tadi kan kana mempunyai amal tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Nah, ini karena mubtada dibaca rofa, berarti tetap isimnya kana tetap dibaca rofa kan di sini. Nah, kemudian khobarnya kana dibaca nasab. Nah, di sini. Jadi khobarnya kana dibaca nasab. Berubah. Kalau misalnya khobarnya mubtada tadi dibaca rofa, khobarnya kana dibaca nasab. Tarfa'ul isma
wa tansibul khobar. Oke. Tolib itu giat. Asbaha al-jawu baridan. Ya, udara itu menjadi dingin. Asbaha masuk manjing waktu esok ya, manjing waktu pagi. Ofu al-jawu udara, baridan iku baridan dingin. Bata at-talibun naiman. Bata sepanjang malam ya. Bata itu sepanjang malam. Sopo at-talibu santri iku naiman. Wong kang turu, wong kang tidur, orang yang tidur. Bata at-talibun naiman. Sama ya. Amalnya kana wahwatuha yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Oke, yang mana kana wahwatuha itu merusak susunan mubtada khobar. Tadi kan mubtada rofa khobar rofa. Nah, ketika kemasukan kana wahwatuha yang tadi ini berupa mubtada yaitu berubah menjadi isinya kana. Yang tadinya ini berupa khobarnya mubtada menjadi khobarnya kana. Oke, dibaca nasab. Oke, next ya. Nah, kemudian syarat amalnya kana. Jadi kana pun bisa beramal, karena wahwatuha bisa beramal, yaitu harus terpenuhinya beberapa syarat. Yang mana syaratnya itu ada 3 ya. Bukan ada 3 sih, kebagi menjadi 3. Yang pertama, nah ya'malu bila syurutin huwa samaniyatu af'al. Jadi 8 fi'il ini dia beramal tanpa adanya syarat. Yaitu apa? Kana, gola, bata, asbaha, adha, amsa, soro, dan laisa. Nah, ke-8 fi'il ini dia beramal tanpa adanya syarat. Otomatis ketika ada lafaz tersebut kana sampai laisa ini ketika masuk pada susunan mubtada khobar otomatis tanpa ada syarat dia langsung beramal. Contohnya apa? Dhalla taqsu al-yawm mu'tadilan. Cuaca hari ini sedang atau rata-rata. Kayak gitu. Atau kana taqsul yawm mu'tadilan. Terus asbahat taqsul yawm mu'tadilan. Kayak gitu bisa. Pokoknya lafaz 8 fi'il di sini yaitu dia beramal tanpa adanya syarat. Semuanya ketika dimasuki dengan ini karena yang 8 ini otomatis dia langsung mempunyai amal tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Yang kedua apa? Ya amalu bisyarti ayyataqaddamahu nafi au nahi au du'a. Jadi dia lafadznya zala bariha fatiha infaka dia mempunyai amal ketika didahului dengan nafi, nahi atau doa. Nah, akan tetapi kebanyakan yang berlaku atau kebanyakan yang biasa ya kita jumpai di kitab-kitab baik pun di Al-Quran, di Sunnah, yaitu hanya nafi. Nahi ataupun doa terdapat juga, akan tetapi sangat jarang ya kita jumpai. Makanya saya di sini hanya memberikan contoh yang nafi saja. Ntar yang doa atau nahi di pembahasan setelahnya. Apa contohnya? La yazalu al-khatibu mutakalliman. La yazalu kalau kita artikan masih gitu. Kalau kita memaknai secara arti pesantren, la yazalu ora gingsir sofa al-khatibu. Khatib iku ya khobarnya yazalu, zala yazalu iku mutakalliman orang yang ngomong. La yazalu kalau kita artikan pakai bahasa Indonesia masih gitu, masih. Khatib itu masih berbicara. Mazala al-matoru yanzil. Hujan itu masih turun yanzil. Jadi ntar ada kriteria ya bagi teman-teman yang harus membedakan mana lafaz zala ini yang mempunyai amal tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Karena enggak semua lafaz zala itu bisa mempunyai amal tarfa'ul isma wa tansibul khobar.
ketika zala fi'il mudhorenya yazulu, nah itu bukan bukan amil nawasih lagi, atau yazilu itu bukan amil nawasih lagi. Nah, kemudian khobarnya zala pun harus berupa fi'il mudhore. Tidak boleh berupa fi'il madhi. Yang pasti untuk lafad zala bari hafati infaka dia harus didahului dengan huruf nafi, la ataupun ma, biar dapat beramal. Ketika hanya sebatas zalanya saja tanpa adanya nafi atau nahi atau doa, maka dia tidak bisa beramal. Oke ya. Oke, yang ketiga apa? Nah, di sini 8 tambah 4 udah 12, satu lagi yaitu berupa lafaz dama ya. Di sini ya amalu bisyarti ayyataqaddamahu ma al-masdariyah ad-dzarfiyah. Lafaz dama dulu ya, asalnya itu lafaz dama. Nah, dama bisa beramal seperti kana wa akhwatuha, itu harus didahului dengan masdariyah dzarfiyah. Itu didahului dengan ma masdariyah dzarfiyah. Kita sebut di sini yaitu ma masdariyah dzarfiyah. Contohnya, la ashabuka, saya tidak akan menemanimu, madumta, selama kamu, iku kadiban. Nah, tadi sini berupa isimnya dama yang didahului dengan ma masdariyah dzarfiyah, kadiban sebagai khobarnya dama. Takdirnya apa? Ai muddata dawamika kadiban, sepanjang kamu bohong atau selama kamu bohong. Nah, jadi dama bisa beramal yaitu disyarti dengan syarat yaitu didahului dengan ma masdariyah dzarfiyah. Oke, next ya. Nah, tasarrufuha salah satu aksamin. Tasrifnya itu kana wa akhwatuha ada tiga bagian ya. Nah, yang bagian yang pertama ya tasarrufu tasarrufan taman, yaitu madi, mudhore dan amr. Nah, jadi di sini kana wa akhwatuha yang bisa ditasrif secara sempurna yaitu terdapat madi, mudhore, amr, maka itu bisa beramal seperti amalnya kana wa akhwatuha. Contohnya lafadznya apa? Lafadznya ini ya, yang 8 tadi, kana amsa. Bukan 8 di sini, berarti kana amsa asbaha adhadullah batasoro. Nah, di sini ada 7 ya, yang fi'il madinya, fi'il mudhore dan amarnya itu dia beramal tarafa'ul isma wa tansibul khobar. Nah, ini kalau yang pembagian yang kedua yaitu yatasarrafu tasarrufan naqison. Dia beramal tarafa'ul isma wa tansibul khobar, yaitu berupa fi'il madi dan mudhoreknya saja. Berarti tidak ada fi'il amar. Nah, kalau misalnya yang ketiga, yaitu dia tidak bisa tidak mempunyai tasrif. Nah, akan tetapi hanya fi'il madinya saja, yaitu lafaz dama dan laisa. Nah, contoh di sini yang tasrifnya yang berupa fi'il madi dan mudhore dan amar yang mempunyai amal tarfa'ul isma wa tansibul khobar, yaitu ada kana yakunu. Kana berupa fi'il madi, mudhorenya yakunu, amarnya kun. Kana tiflu mujtahidan, anak kecil itu giat. Yakunu tiflu mujtahidan, anak kecil itu giat, sama kun. Ini berupa fi'il amar, kun, jadilah kamu iku mujtahidan. Kun itu mana isimnya, yaitu takdiruhu anta ya.
mujtahidan, orang yang giat. Pokoknya yang huruf kana, amsa, asbaha, al-hadur, labata, soro di sini yaitu bentuk madi mudhari amarnya dia mempunyai amal tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Nah, kalau misal di sini yaitu mazala mabariha mafatiha mafaka, dia bisa beramal hanya ketika dia berada di posisi fi'il madi atau mudhari tadi. Contohnya nih, ma la yazalu nih. Di sini yazalu berupa fi'il mudhari dari zala. Ma zalallahu rahiman bi'ibadihi. Allah masih sayang bi'ibadihi terhadap hamba-hambanya. La yazalu al-khatib mutakalliman. Khatib itu masih berbicara. Di sini bermakna masih ya. La yazalu masih, ma zalallahu rahiman masih juga. Nah, lafaznya yang beramal yaitu mazala mabariha mafatiha ma infakka. Nah, kemudian yang hanya berupa fi'il madinya saja yaitu laisa thalibu mujtahidan madama khalidun yarkabus sayyarah. Talib itu tidak giat madama khalidun, Khalid selama Khalid yaitu apa? Yarkabu menaiki sapa Khalid as-sayyarah. Ntar kita membahas juga ntar apa itu madama. Madama itu khobarnya yang kayak gimana? Yaitu apakah boleh dengan menggunakan fi'il madi atau tidak boleh menggunakan fi'il madi. Nah, ini kan di sini yaitu bentuknya fi'il mudhari ya. Jadi boleh nggak sih gitu membuat khobar madama dari fi'il madi. Oke. Mungkin itu dulu ya segitu. Jadi ntar ada season yang keduanya yaitu mau membahas mengenai khobarnya kana. Di sini belum dijelaskan juga. Jadi yang besok insyaallah yaitu kita akan masuk ke pembahasan khobarnya kana, kemudian mengenai sedikit kejelasan dari setiap kana wa akhwatuha. Jadi kana itu bisa beramal yang kayak gimana gitu loh. Terus amsa yang kayak gimana, dholla kayak gimana, laisa zala bariha fati amma infakka madama itu kayak gimana ketentuan-ketentuannya, khobarnya, baik isimnya. Nah, kita pertemuan selanjutnya kita akan membahas itu. Nah, bagi teman-teman yang kurang paham dan ada yang perlu ditanyakan, monggo bisa ditanyakan melalui komentar. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.